Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Mendengar firman Tuhan seharusnya kita lakukan dengan penuh semangat Bapak Ibu. Karena yang kita dengarkan adalah suaranya Tuhan. Sebagai domba-domba, kalau kita bayangkan, kalau Bapak Ibu pernah mungkin melihat satu peternakan domba begitu ya, ataupun peternakan yang kita sering lihat, ketika seorang gembala datang ke tengah kawanan domba, biasanya domba itu ngapain? Diem aja Bapak Ibu? Enggak ya biasanya ya. Biasanya domba itu akan mendatangi gembalanya. Karena dia tahu kalau gembalanya datang, biasanya ada makanan atau ada sesuatu lah perawatan yang akan dia alami. Wah, dombanya akan begitu bersemangat mendatangi gembalanya. Demikian juga setiap kali firman Tuhan diberitakan, itu bagaikan seorang gembala secara rohani Tuhan kita datang ke hadirat kita dan hendak memberikan kita pemeliharaan, nutrisi rohani untuk menguatkan kita dalam mengikut Dia, Bapak Ibu. Maka biarlah itulah yang membuat kita semangat pada pagi hari ini, yaitu firman-Nya yang hidup. Bapak Ibu, satu tema yang mau kita bahas, renungkan bersama, yaitu saya ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan tajuk Ikutlah Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus. Mari kita membaca bagian firman ini bersama-sama. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku, ikutlah aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan kebangkitannya pula. Kita tahu, kalau kita ingat kembali narasi atau kisah peristiwa yang kita renungkan seminggu belakangan, di dalam masa-masa penderitaan, di dalam masa-masa kesyukur kita untuk melihat suatu keindahan kebangkitannya, kita melihat semua kisah di dalam semua itu. Tidak ada satu orang pun waktu itu yang berani berada di pihak Tuhan Yesus waktu dia menghadapi penderitaan salib. Kalau kita baca narasi itu, mungkin kita akan berkata bahwa saya pun tidak berani. Ya, kalau ada di antara kita yang berkata, kalau saya di situ saya akan mendampingi Tuhan Yesus, wah itu luar biasa banget Bapak Ibu. Ya itu semangat antusiasme yang luar biasa. Jangan-jangan kita seperti Petrus yang nanti saya akan beritakan kepada Bapak Ibu. Semangat antusiasme yang besar. Tetapi pada umumnya kita mungkin akan sama seperti para murid, bahkan seperti Petrus itu sendiri yang akhirnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yaitu kita enggak berani di pihaknya, kita menjauhkan diri, diam-diam kabur. Itu yang kita lihat waktu seminggu kita menghayati masa penderitaan Tuhan Yesus.
Ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu enggak mudah, Bapak Ibu. Enggak mudah. Mengikut Tuhan Yesus itu membutuhkan kesetiaan yang mendalam. Tapi tantangan juga sangat berat. Saya yakin kita semua setuju akan hal itu, bukan Bapak Ibu? Apakah ada yang di sini berkata mengikut Tuhan gampang? Mengikut Tuhan Yesus itu lebih gampang dibanding mengikut Tuhan di agama-agama lain. Oh, jadi orang Kristen gampang kok. Hidupnya banyak penuh kebebasan. Demikiankah Bapak Ibu? Pada dasarnya enggak semudah itu, Bapak Ibu. Kalau kita berkata mengikut Tuhan Yesus gampang, mungkin kita harus menghayati bagaimana yang orang-orang Kristen bahkan para rasul harus menderita demi mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus membutuhkan kesetiaan yang mendalam. Dan di dalam mengikut Tuhan Yesus kita cuma punya dua pilihan. Menyangkali Dia, atau yang kedua, kita setia sampai akhir. Di dalam penderitaan sekalipun mengikut Dia. Kita mungkin akan berkata, oh iya saya sudah setia kok. Kesetiaan saya kan sebagai pengikut Kristus sudah dibuktikan. Sampai sekarang saya nggak pindah agama. KTP saya boleh cek nih, Kristen sampai sekarang. Saya belum menyangkal Tuhan Yesus kok. Saya masih setia sama Tuhan Yesus. Jangan salah Bapak Ibu. Penyangkalan Petrus juga nggak diceritakan di dalam Alkitab sebagaimana dia meninggalkan agama atau meninggalkan ajaran Tuhan Yesus. Petrus nggak diceritakan di dalam penyangkalannya, dia tidak diceritakan dia pindah ke ajaran lain. Penyangkalan Petrus dilakukan dengan cara apa? Dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi pada dasarnya sebetulnya dia masih menerima, masih memegang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di hadapan orang-orang bahwa dirinya adalah murid Kristus, itu semua disangkalinya. Dan bagi Tuhan, sekalipun dia tidak pindah ke ajaran golongan lain yang waktu itu ada, sekalipun dia masih belum masuk kepada ajaran-ajaran lain, tetapi ketika dia tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu pun adalah bentuk penyangkalan buat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi bentuk pengakuan kita di hadapan Tuhan, bentuk pengakuan kita di hadapan Tuhan, itu lebih luas dari sekedar bentuk kata-kata. Lebih luas dari bentuk sekedar saya masih jadi orang Kristen dan saya tidak menyangkal Tuhan. Karena sebuah pohon dikenal dari apanya Bapak Ibu? Buahnya. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Maka buah dari kesetiaan kita itu harus ditunjukkan pula dengan kelakuan baik yang mencerminkan bagaimana Tuhan kita yang baik. Baik yang kelihatan orang lain ataupun yang tidak kelihatan orang lain, itu pun adalah wujud pengakuan bahwa kita pengikut Kristus. Jadi melampaui kata-kata, melampaui status Bapak Ibu. Melampaui status kita masih agama Kristen, itu melampaui itu. Ketika kita menolak keyakinan dasar iman Kristen bahwa Allah dan karyanya itu adalah satu-satunya yang luar biasa buat kita, ketika kita menolak itu, bukankah itu pun adalah bentuk penyangkalan terhadap Tuhan? Ketika kita menolak untuk mau hidup dipimpin oleh kebenaran Alkitab, dengan sama sekali enggan, gak mau lagi merenungkannya, menjadikannya buku yang teronggok sia-sia, bisakah kita sebut itu adalah awal dari penyangkalan terhadap Tuhan? Ketika menolak mengikuti kegiatan rohani yang Tuhan perintahkan melalui Alkitab untuk dijalani di dalam gerejanya, apakah kita tidak sedang memulai menyangkali Dia secara pribadi? Memang benar Bapak Ibu, semua yang tadi saya katakan itu tidak akan langsung membuat kita langsung begitu ya, secara frontal menyangkali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang gak secara frontal. Tetapi percayalah Bapak Ibu, semua hal yang saya sebutkan tadi dapat ditunggangi oleh kuasa jahat untuk membuat kita memulai penolakan yang lebih besar dari semua tadi, yaitu murtad, meninggalkan iman yang Tuhan Yesus sudah nyatakan buat orang pilihan. Atau mungkin
Memang sebetulnya kalau kita sampai melakukan itu, kelihatannya memang kita tidak ada di dalam kawanan domba Allah. Karena setiap domba Allah akan selalu setia mengikut Tuhan di dalam iman yang Dia anugerahkannya. Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Penyangkalan-penyangkalan yang kita lakukan dengan seluruh kehidupan kita yang tidak lagi menjadikan dia satu-satunya yang terbaik dan menarik buat kita, itu bisa menjadi satu bentuk awal dari penyangkalan yang jauh lebih jelas dan frontal. Bapak Ibu, puji Tuhan, tadi kita baca kisah tentang Petrus. Di sepanjang hidupnya Simon Petrus tidak pernah sampai dalam tanda kutip murtad, kehilangan imannya. Penyangkalan yang dilakukannya, puji Tuhan, tidak sampai membuat dia betul-betul kehilangan iman sepenuhnya. Dalam menjadi murid Kristus, dia adalah yang paling vokal. Kita baca kisahnya, kalau kita baca riwayat tentang Petrus, dia vokal sekali, dia cepat ngeresponi apapun. Saking cepatnya Bapak Ibu, dia sering gegabah. Kalau kita belajar tentang Petrus, dia sering sekali gegabah karena responsif, terlalu cepat, vokal. Nah, ini salah satu contohnya waktu dia dengan Tuhan Yesus mendengar begitu ya. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan kepadanya bahwa Tuhan Yesus akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar hal itu Bapak Ibu, Petrus langsung menarik Tuhan Yesus waktu itu, responsif sekali, dia vokal sekali, dan dia menegur Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Janganlah engkau menderita. Jangan begitu Tuhan. Itu Tuhan keras banget. Menegur Petrus. Tuhan menegur Petrus. Tuhan berkata bahwa Petrus memikirkan apa yang manusia pikirkan, bukan yang Allah pikirkan. Tuhan Yesus tahu Petrus dan murid lainnya waktu itu masih begitu lemah imannya. Maka dia berkata kepada mereka semua, khususnya kepada Petrus waktu itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Sebuah ungkapan yang menegaskan bahwa Petrus sendiri sebetulnya waktu itu masih belum begitu layak untuk mengikut Tuhan. Karena diri Petrus belum siap menyangkal dirinya. Dia masih takut memikul salib. Waktu itu dia masih belum mau melepaskan keakuannya. Tujuan hidupnya kelihatannya masih pada semua keuntungan pribadi yang mungkin dia bayangkan. Pikirannya masih rentan tergoda oleh indahnya kerajaan dunia, bukan indahnya kerajaan Allah. Sehingga sulit bagi Petrus untuk rela menderita bagi Kristus. Dia takut jika Kristus menderita dan mati, maka imbasnya ya dia juga yang kena. Karena dia adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat semua tadi, sebetulnya kita sendiri mungkin bisa menilai. Ada potensi penyangkalan yang bisa Petrus lakukan kepada Tuhan Yesus. Itu sudah potensi yang ada dari Petrus di awal-awal. Bahwa dia bisa saja, kapan saja menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi belas kasihan Tuhan Yesus besar sekali buat dia. Sehingga masih ada kesempatan buat Petrus untuk menumbuhkan keteguhan dalam mengikut Kristus. Meski demikian Bapak Ibu, kalau kita ingat lagi kisah tentang Petrus begitu ya. Petrus masih aja sesumbar. Itu luar biasanya Petrus. Masih aja sesumbar. Dia sesumbar, dia sombong dengan keteguhan iman yang dia pegang. Dia mengira dia jauh lebih beriman, lebih mengasihi Tuhan, lebih kuat imannya dibanding murid-murid lain. Nah, ini kita bisa lihat di malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa para murid akan tergoncang imannya, tetapi apa kata Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Tetapi seperti yang sama-sama kita ketahui, kita dengarkan juga dalam khotbah yang kita nikmati di masa-masa penderitaan dan masa Paskah, Petruslah yang menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. 3 kali. Petruslah yang menyangkali Tuhan Yesus. Tapi lagi-lagi belas kasihan Tuhan itu besar sekali buat Petrus. Dia masih mengasihi Petrus dan masih mau Petrus untuk menjadi rekan kerjanya.
Maka 3 kali Petrus menyangkali Tuhan Yesus, 3 kali pula Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya Bapak Ibu, waktu Tuhan bertanya apakah engkau mengasihi aku, pertanyaannya begini mungkin yang harusnya kita pikirkan. Waktu Tuhan bertanya itu, apakah Tuhan Yesus sedang mengalami trust issue atau kehilangan kepercayaan kepada Petrus? Karena Petrus sudah menyangkali Tuhan Yesus. Mungkinkah Tuhan Yesus bertanya seperti itu karena dia trust issue kepada Petrus? Kalau menurut saya tidak Bapak Ibu, saya yakin enggak. Dari pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan kita itu mengerti bahwa Petrus mengasihinya. Tadi kita bisa lihat, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, kata Petrus. Kita bisa yakin bahwa Tuhan Yesus tidak sedang ragu. Tuhan Yesus gak ragu kepada kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma ingin Petrus mengingat kesombongan yang lalu. Waktu Petrus berkata bahwa dia lebih beriman, gak akan tergoncang imannya. Tuhan Yesus mau segera menanggalkan itu kalau dia mau menjadi rekan kerja Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan tekun mengasihi Tuhan. Lagi-lagi kasih Bapak Ibu. Sehingga dia, yaitu Petrus, bisa membuktikan kesetiaan dalam mengikut Kristus. Yaitu dengan cara apa? Mendukung penggembalaan atau pertumbuhan domba Kristus. Jadi Bapak Ibu, itulah yang perlu kita lihat. Sesudah itu di akhir perikop Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Jadi dari semua itu Bapak Ibu, inilah yang perlu kita lihat bersama. Ajakan Tuhan Yesus supaya Petrus menggembalakan domba-dombanya semata-mata hanya karena Petrus ingin Tuhan Yesus betul-betul mengikut Tuhan Yesus. Dan bukti yang dia lakukan harusnya adalah dengan menggembalakan dombanya Tuhan Yesus. Dan apa yang bisa dilakukannya untuk semua itu? Apa kekuatan yang Petrus bisa pegang untuk melakukan tugas sebagai pengikut Kristus? Kekuatannya hanya kasih, mengasihi Tuhan Yesus. Jadi inilah hal yang pertama yang perlu kita pahami bersama di dalam mengikut Kristus, yaitu kita perlu melihat bahwa mengikut Kristus itu butuh kasih, dan harus rela berjuang. Bapak Ibu, waktu itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya ketiga kalinya. Kalau kita baca perikop ini dari atas, Tuhan Yesus menampakkan dirinya ketiga kalinya setelah kebangkitannya. Kita bisa bayangkan waktu itu betapa senangnya murid-murid ya Bapak Ibu. Betapa senangnya murid-murid termasuk Petrus yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menunjukkan dirinya. Tetapi di dalam sukacita itu, tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus seperti yang tadi kita baca, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bagi kita Bapak Ibu pembaca masa kini mungkin akan bertanya, mengapa Tuhan Yesus tiba-tiba begitu? Kenapa Tuhan Yesus nanya begitu tiba-tiba? Lagi makan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus nembak gitu ya. Simon, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mungkin bertanya, kenapa? Tetapi Petrus sepertinya tahu. Kalau kita yang baca mungkin kita belum memahami secara langsung, tapi kalau kita jadi Petrus, kita membayangkan bagaimana relasinya dengan Tuhan, kelihatannya Petrus tahu apa yang Tuhan sedang bicarakan di situ. Ada yang Tuhan ingin ingatkan. Seolah Tuhan Yesus menegur Petrus bahwa Petrus pernah sombong, sesumbar, merasa diri lebih hebat dalam mengikut Tuhan Yesus dibanding para murid lain. Jadi waktu Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada muridku yang lain? Seolah Tuhan Yesus mengingatkan kembali semua penyangkalan Petrus, tapi sekaligus mengundang Petrus untuk kembali menerima Tuhan Yesus. Dan cara yang terbaik untuk menerima Tuhan Yesus adalah dengan mengasihinya. Maka Tuhan Yesus menekankan, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang menunjukkan bahwa kalau kita baca di sepanjang Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa mengikut
Kristus itu gampang. Dan terkadang euforia atau perasaan emosional karena suatu hal itu dapat membuat kita bersemangat sekali untuk setia mengikut Kristus. Entah karena kita dapat sesuatu, entah kita baru mengalami sesuatu. Biasanya euforia semangat itu kadang-kadang itulah yang mendorong kita untuk mengikut Kristus. Dan kadang kita biasanya dengan mudah menyatakan semua euforia tadi sebagai apa? Kasih. Lalu ketika Tuhan mengizinkan suatu kondisi yang gak enak terjadi, seketika kita kehilangan perasaan, euforia tadi hilang pula kasih kita kepada Tuhan. Apakah itu bisa dikatakan kasih Bapak Ibu untuk mengikut Kristus? Ya kadang-kadang kita gak bisa menilai, kita gak bisa memastikan kasih perasaan yang kita alami karena berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, ataupun mungkin karena suatu hal yang kita alami itu belum tentu perasaan kasih kalau cuman sementara saja. Untuk mengikut Tuhan Yesus kita butuh mengasihi Dia terlebih dahulu, betul. Karena Tuhan Yesus yang kita ikuti itu person, pribadi. Dia bukan hal yang abstrak. Maka mengikut Tuhan Yesus itu butuh kasih, seperti kita mengasihi seseorang. Dan kasihlah yang memurnikan hati kita dari kesombongan, yang mungkin menganggap diri lebih hebat dari orang-orang lain. Sebab kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Maka dengan kasih kita akan mampu mengikut Dia. Di dalam kasih ada kesabaran untuk menanti semua kebaikannya di tengah penderitaan. Ada kerendahan hati untuk mengikut perintahnya. Meski hati kita rentan tergoda untuk memiliki keinginan daging, tapi ada kasih yang menolong kita. Maka kasih itu penting. Tetapi lagi-lagi kasih bukan sekedar euforia semangat semata yang dulu sering dialami Petrus sebelum Tuhan Yesus bangkit. Euforia semangat yang luar biasa yang dialami Petrus, yang datang begitu saja dan pergi begitu saja pula. Kasih yang Tuhan mau tekankan buat Petrus adalah kasih yang berkomitmen, kasih yang dialami dari pikiran, yang kemudian dihayati oleh hati. Kasih yang bukan cuma datang dan pergi Bapak Ibu. Maka mengasihi Tuhan itu yaitu ketika kita rela berjuang menaati perintah firman-Nya walaupun susah dan kadang-kadang gak masuk akal untuk kita lakukan. Tetapi itulah kasih. Bukan karena kita pengen Dia melakukan sesuatu hal lain buat kita, maka kita melakukan perintahnya. Tetapi sebatas sekarang kita tahu pribadinya itu baik, pribadinya itu indah, menarik untuk kita kasihi. Dan itu muncul hanya karena pemberian Roh Kudus, bukan karena hal-hal yang indah ataupun berkat-berkat yang luar biasa yang kita alami. Kasih kepada Tuhan semata-mata anugerah dari Roh Kudus. Dan itu dibuktikan dari sebagaimana kita kuatnya menjalankan perintahnya, walaupun sulit sekali Bapak Ibu. Untuk membuktikannya, kita perlu tekun melakukan perintah Allah. Jadi mengasihi Tuhan bukan sekedar pada perasaan emosional belaka. Kasih kepada Kristus harus sampai kepada tindakan yang konsisten untuk mau berjuang melakukan perintahnya. Itu baru mengikut Tuhan Yesus dengan kasih. Bapak Ibu, di dalam dunia misi ada seorang wanita. Wanita dengan penuh belas kasih. Dan dia diteguhkan Tuhan sampai akhir. Namanya Amy Carmichael. Seorang misionaris yang luar biasa. Amy punya background yang cukup mengelamkan, kelam. Amy kehilangan ayahnya pada usia 17 tahun waktu itu. Kemudian ia juga mengalami lemah fisik, ada penyakit yang dia alami yang senantiasa menyerang sarafnya dan membuat dia menderita sekali. Dan dia menderita karena itu, tetapi di dalam semua itu justru membawa Amy kepada pengenalan yang makin dalam ke dalam firman Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan gak luntur karena semua itu. Dia bergumul lama untuk mengikuti panggilannya dalam bermisi. Dan walaupun dia menderita, tapi pergumulannya untuk bermisi, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, itu gak luntur Bapak Ibu. Suatu hari dia mengikuti suatu konvensi, pembicaranya waktu itu adalah Hudson Taylor, seorang misionaris yang hebat juga dan sudah senior dibanding Amy waktu itu. Dan setelah mendengar itu Bapak Ibu,
Dia makin semangat. Wah, ini makin semangat. Saya mau bermisi untuk Tuhan. Saya mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh memberikan diri saya untuk Tuhan. Dan dia memutuskan untuk ke India. Suatu tempat ladang misi yang waktu itu penuh tantangan, yaitu India. Dan dia pernah menuliskan kalimat perpisahan kepada kerabatnya ketika dia hendak berangkat. Dia menuliskan begini, Bapak Ibu. Di mata manusia hidupku sudah hancur dan tidak dapat dipulihkan kembali, katanya. Namun Allah saja sudah cukup bagiku. Mungkin kerabatnya mungkin khawatir, kamu punya penyakit, kamu begini, kamu lemah. Tetapi Amy berkata, Allah saja sudah cukup bagiku. Bapak Ibu, apakah semua berlangsung indah waktu dia memutuskan untuk berangkat? Apakah kisahnya sampai sebegitu saja dan happy ending? Oh enggak, Bapak Ibu. Tentu saja enggak. Justru di India lah dia mulai menghadapi tantangan yang besar, lebih besar dari pergumulan dia waktu memutuskan untuk pergi. Dia harus menghadapi kesulitan yang begitu banyak di India. Ancaman politik, sistem kasta di India yang begitu mengerikan, bahasa asing, dia harus belajar lagi bahasa, panasnya iklim tropis sebab dia adalah orang Eropa, kemudian penyakit fisik yang dideritanya, rekan kerja yang gak sehati, masalah keuangan. Makin banyak juga jumlah anak yang datang kepadanya karena rindu untuk diselamatkan nyawanya oleh Amy. Amy menyelamatkan anak gadis kecil yang didedikasikan kepada dewa-dewa waktu itu. Kita tahu kalau kita belajar tentang sistem kasta dan sistem keilahian yang dialami oleh orang India itu begitu kejam. Memaksa anak-anak untuk melakukan prostitusi, menghasilkan uang di kuil-kuil yang ada. Dan Amy terus berjuang menyelamatkan mereka, membesarkan lebih dari 1.000 anak. Amy melayani di India lebih dari 50 tahun tanpa pulang ke negeri asalnya. Dan perasaan antusias bersemangat itu gak cukup buat Amy. Walaupun kita lihat dia semangat sekali melakukan ini itu karena kasihnya kepada Tuhan, tapi buat dia itu gak cukup, Bapak Ibu. Semangat itu gak cukup. Semangat karena antusias belaka, karena merasa dirinya mungkin dibutuhkan, itu gak cukup buat dia. Sebab seseorang ingin bergabung ke timnya. Waktu itu pernah seorang bergabung ke timnya. Kemudian satu pertanyaan yang sering diulangi Amy untuk orang-orang yang mau bergabung ke timnya adalah, satu pernyataannya adalah, jangan datang bergabung kecuali engkau dapat mengatakan kepada Tuhan dan kepada kami bahwa saliblah yang memikat dirimu. Saliblah yang memikat dirimu. Bukan kekerenan pelayanan ini. Bukan kehebatan saya yang luar biasa bisa menyelamatkan 1.000 anak. Bukan supaya nanti engkau dipuji Tuhan, diagung-agungkan manusia. Bukan supaya engkau mendapatkan posisi yang secara status dianggap orang keren, lebih hebat. Bukan. Tapi jika engkau mau bergabung kepada kami, saliblah yang harusnya memikat engkau. Pada saat fisiknya gak berdaya, Amy gak berhenti menulis. Dia menghasilkan banyak tulisan yang memberkati, Bapak Ibu. Dan ada satu tema besar, kalau dia menulis tema besar ini dia ulangi terus, yaitu kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang menyadari indahnya keselamatan kekal, kita akan setuju dengan Amy. Bahwa kita diselamatkan untuk melayani Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita setuju akan hal itu, pasti. Kita mau ikut Tuhan karena kita rela melayaninya. Dan harusnya hanya karena itulah kita mengasihi Kristus. Keselamatan itulah yang harusnya membuat kita tertarik pada karya Kristus yang agung dan mulia itu. Itulah yang harusnya membuat kita mengikut Dia. Orang yang bisa betul-betul merasakan indahnya keselamatan hanyalah orang-orang yang menyadari dirinya itu mengalami kehancuran total oleh karena dosa, tetapi diberi belas kasihan untuk ikut menjalankan kerja Allah. Dan kalau tadi kita lihat kisah Amy, dia sendiri pun mengalami itu. Dia diberi belas kasihan untuk ikut menjalankan kerja Allah, padahal dia tahu kehancuran totalnya. Bapak Ibu, mengikut Tuhan Yesus itu berarti mau mengasihi Dia secara pribadi, tertarik akan seluruh hal yang indah tentang Dia, baik itu pribadinya,
seluruh karyanya buat umatnya. Maka Bapak Ibu, buat kita di hari ini, buat kita yang betul-betul mengasihi Dia, marilah kita terus menunjukkan ungkapan yang besar bahwa aku mau terus belajar tentang Kristusku. Aku mau kenal apa yang Kristus buat untukku lewat firman yang aku baca. Dan aku mau tahu apa rencananya buatku. Bapak Ibu, dengan kasih kita mengikut Dia, dan dengan kasih kita berjuang untuk setia padanya apapun kondisinya. Kasihlah yang membuat kita siap mengikut Dia. Dan kasih itu muncul karena ketertarikan akan seluruh keagungan dirinya sendiri dan karena karyanya buat kita. Yang kedua Bapak Ibu, dalam menjadi pengikut Kristus kita perlu mengasihi yang Dia kasihi. Kita perlu mengasihi yang Dia kasihi. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi saya enggak mengasihi apa yang Dia kasihi, kelihatannya itu bukan juga mengikut Tuhan Bapak Ibu. Dalam perikop yang kita baca, pertanyaan yang Tuhan Yesus katakan tentang engkau mengasihi aku itu dilanjutkan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi mengasihi Tuhan Yesus harus dilanjutkan dengan melakukan bentuk kasih pula kepada domba-dombanya. Ini berarti mengikuti Tuhan Yesus itu harus dilakukan dengan memedulikan domba-domba yang Dia kasihi. Pengikut Kristus harus ikut ambil bagian dalam mendukung pemeliharaan terhadap domba-domba kesayangan Tuhan. Sebab kawanan dombanya pun adalah kawanan yang menerima belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di Matius 9 ayat 35 sampai 36, kalau kita lihat bagian itu, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan, Dia pernah menunjukkan belas kasihannya kepada kawanan domba yang tidak bergembala. Kawanan domba yang gak bergembala itu merujuk kepada siapa aja Bapak Ibu? Orang-orang yang mau dilawat oleh Tuhan Yesus. Mereka terlantar dan penuh kelemahan. Tuhan Yesus hadir untuk memelihara mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mengasihi mereka. Dia memberikan dirinya layaknya gembala yang baik. Dan Dia mau para murid meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia mau supaya para muridnya mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Yaitu turut serta mengasihi mereka yang Dia kasihi. Bapak Ibu, kalau kita bisa betul-betul merasakan kasih-Nya Tuhan Yesus. Kalau kita bisa betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Kalau poin pertama tadi betul-betul kita nikmati bahwa saliblah yang membuat kita tertarik. Keselamatannya lah yang membuat kita tertarik menjadi pengikut Dia. Bukan karena iming-iming apapun dari dunia. Maka hal ini adalah hal yang kita rindukan pula, yaitu mengasihi yang Dia kasihi, yaitu domba-dombanya Bapak Ibu. Domba-domba yang Dia kasihi. Siapakah mereka itu? Mereka adalah setiap orang yang sejak kekal ditentukan Allah terhitung dalam kawanan domba milik Kristus. Mereka adalah orang-orang yang saat ini sudah bergabung di dalam komunitas Kristen. Mereka adalah orang-orang yang saat ini mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Namun sebetulnya ditentukan Allah untuk menjadi dombanya dan butuh penjangkauan di dalam pelayanan Injil. Bapak Ibu, kepada semua orang tadi Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya kepada kita maupun kepada orang-orang yang sebetulnya ditentukan Allah untuk menjadi dombanya. Hanya butuh penjangkauan Injil tapi. Maka kita semua yang berkata mengasihi Tuhan Yesus dan mau mengikut Dia, kita juga harus rela ikut mendukung tugas ini Bapak Ibu. Yaitu tugas untuk mengumpulkan kawanan domba Allah yang tercerai-berai. Dan kemudian kita juga harus mendukung tugas untuk memelihara kawanan domba Allah agar bertumbuh makin dewasa. Menjaga kawanan domba itu agar tidak diserang oleh yang jahat. Bapak Ibu, sebetulnya bagian ini mempertegas betapa pentingnya pemeliharaan rohani. Pemeliharaan rohani buat kita tentunya yang terhitung sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Betapa pentingnya penggembalaan. Maka kehendak yang Tuhan nyatakan kepada Petrus untuk menggembalakan dombanya, ini pun perhatian kita Bapak Ibu. Perhatian kita bersama. Memang dalam tugas penggembalaan di dalam perjanjian baru kalau kita baca, itu sudah diatur sedemikian rupa menurut doktrin gereja yang ada. Tetapi di balik semua itu, pertanyaan ini juga ada untuk kita. Maukah kita turut mendukung mandat penggembalaan yang Tuhan kehendaki di dalam Alkitab lewat apapun peran kita,
di tengah komunitas Kristen. Maukah kita mendukung pemeliharaan dan penjagaan bagi seluruh kawanan domba Kristus? Kita bisa melakukan ini, kita bisa mendukung semuanya dengan perbuatan baik, khususnya terhadap saudara seiman kita terlebih dahulu. Maka marilah kita ikut ambil bagian dalam tugas gereja untuk memelihara dan menggembalakan dengan karunia yang kita punya dan peran yang bisa kita berikan. Lakukanlah itu sambil menyangkali keakuan kita, keegoan kita. Kalau kita berkata bahwa kita mau mengikut Kristus, lakukanlah itu dengan mementingkan kepentingan seluruh kawanan domba Kristus. Nyatakanlah pada diri kita sendiri, bukan aku yang diutamakan, tetapi seluruh domba Kristus. Sebab aku mengasihi Yesus. Katakanlah itu pada diri kita, Bapak Ibu. Bukan mauku yang terjadi di tengah komunitas domba Kristus, tetapi maunya Kristus yang harusnya terjadi sesuai ketetapan firman-Nya. Jika itu kita lakukan, kita sedang meresponi ajakan Tuhan kita yang berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ini bisa kita nikmati lagi-lagi kalau kita belajar mengasihi Tuhan dan betul-betul merasakan indahnya kasih Tuhan. Maka kata-kata ajakan Tuhan Yesus, ikutlah aku, kita akan responi dengan benar lewat memberikan diri untuk mendukung suatu penggembalaan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan lewat gerejanya. Bapak Ibu, suatu hari waktu saya masih di kota asal, ketika saya memberikan diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang mentor bertanya begini kepada saya, Bapak Ibu. Mengapa kamu mau melayani Tuhan? Kenapa sih kamu melayani Tuhan? Kemudian saya menjawab, ya karena saya mengasihi domba-dombanya. Maka saya mau memberikan diri untuk Tuhan. Lalu mentor saya berkata, kalau kamu melakukan itu cuma karena mengasihi domba-domba Tuhan, ya kamu bakal kecewa. Percayalah, kamu bakal kecewa. Saya cuma bisa diem. Apakah jawaban saya salah begitu ya? Kemudian saya mencerna omongannya, tetapi gak lama kemudian dia melanjutkan perkataannya. Dia berkata, kasihilah Tuhanmu dan dengarlah semua ungkapan kasihnya itu ke kamu lewat firman-Nya. Cuman itu kekuatanmu supaya bisa melayani Tuhan, domba Tuhan. Supaya bisa melayani domba Tuhan dengan penuh kasih. Bapak Ibu, sampai sekarang saya gak pernah lupa omongan itu. Dan saya percaya kalau sekarang kita bisa setia mengikut Tuhan, kalau kita sekarang bisa masih memberikan yang terbaik buat Dia, semua itu hanya karena kasih yang Tuhan komunikasikan ke kita. Entah itu lewat firman Tuhan, ataupun lewat seluruh pemeliharaan yang Dia berikan kepada kita hingga hari ini. Cuman itu kekuatan kita untuk bisa mengasihi domba-domba Tuhan, mengasihi orang-orang yang Tuhan kasih, yaitu komunitas Kristen, komunitas orang percaya yang ada di tengah dunia ini. Itu kasih-Nya kepada kita, cuman itu. Dan Dia mengkomunikasikan itu lewat berbagai cara. Tetapi yang paling utama adalah lewat firman-Nya yang hidup. Pertanyaannya, maukah kita setia mengikut Dia dengan segenap kasih kita? Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala kita bersama. Saya nggak tahu apa pergumulan kita tentang mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan kadang-kadang menjadi sesuatu yang abstrak, sebab yang kita kasihi adalah person, yang adalah roh adanya. Tetapi marilah kita datang ke hadirat-Nya. Kalau kita hari ini rindu, kalau mungkin semua perkataan tentang kasih yang saya beritakan hari ini mungkin bagi Anda menjadi sesuatu yang kedengarannya abstrak. Mari kita datang ke Tuhan, memohon Tuhan yang menyatakan secara pribadi apa itu keindahan salib. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan iman, yang membuat kita membuka mata kita bahwa kasih Tuhan itu lebih indah, dan itulah yang membuat kita mau mengikut Dia. Kalau hari ini mungkin motif-motif kita mengikut Dia adalah hal-hal di luar mengasihi Dia, datanglah kepadanya.
dan ingatlah seluruh keindahan kasih-Nya buat kita terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita bersama menghayati seluruh kebaikan Tuhan sambil kita mendengar satu pujian yang akan dibawakan oleh rekan saya. Satu pujian yang berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita hayati alasan kita mau mengasihi Tuhan, mau mengikut Dia. Harusnya karena kita mengasihi Dia, sebab Dia sudah mengasihi kita. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih-Mu selalu mengalir. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, kasih-Mu selalu mengalir. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Mari kita menutup mata kita dengan lebih lembut sambil kita menghayati ini sebagai suatu doa kita di hadapan-Nya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada di dalam hati kami dan kami ada di dalam hati-Mu. Tuhan, kami ingin mengikut Engkau dengan sungguh. Tetapi kadang-kadang kami bingung membedakan motif kami ketika kami harus mengikut Engkau. Tapi hari ini firman-Mu memberitakan kepada kami bahwa tidak ada alasan yang lebih sejati ketika mengikut Tuhan dibanding hanya karena kasih kami kepada Tuhan. Itulah yang menolong kami untuk setia mengikut Engkau. Dan kami juga diberitakan bahwa tidak ada alasan kami mengasihi Tuhan, alasan sejati kami mengasihi Tuhan, tidak ada yang lebih sejati dibanding kasih Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Hanya itulah alasan kami mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah kami selalu setia mengikut Engkau, sebagaimana Engkau setia menguatkan kami melalui kasih yang mengalir selalu di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk setia memberikan diri kami buat membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan dan kami adalah pengikut Tuhan yang sejati. Berikan kami hati dan kesadaran bahwa kami pun harus mengasihi
setiap orang yang Tuhan kasihi, yaitu domba-domba Tuhan yang ada di dalam satu komunitas kerajaan Allah, yaitu gerejanya. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang tolong kami, supaya kami menyadari semua ini, bahwa sebagai pengikut Kristus, kami harus selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang yang Kau kasihi, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.